Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti berbasis proyek. Di dalam kelas 8 ini, insya Allah bersama Ibu Iis Isnani Yuningsih. Proyek yang akan kita bahas di kelas 8 ini adalah menulis cerita atau pengalaman pribadi tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana yang terkait dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Nah, sebelum kita beranjak ke dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Baiklah anak-anak, ibu akan memimpin doa dari sini. Kalian mengikutinya dari rumah dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Mudah-mudahan setelah kita berdoa ini, pembelajaran kita kali ini senantiasa diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, kita akan membahas tentang pedoman pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti berbasis proyek atau project based learning. Nah, proyeknya yaitu menulis cerita atau pengalaman pribadi diri kalian atau pengalaman orang tua kalian atau saudara atau kerabat kalian yang berkaitan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Boleh kalian pilih, mau pilih tentang menulis cerita rendah hati atau hidup hemat atau hidup sederhana yang terkait dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Melalui pengerjaan proyek menulis cerita pengalaman ini, kompetensi dasarnya adalah diharapkan siswa dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27 ini, maka diharapkan siswa bisa memahami makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis tentang rendah hati, hidup hemat, serta hidup sederhana. Kedua, diharapkan siswa dapat membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dengan tartil. Ketiga, siswa bisa menyajikan keterkaitan rendah hati, hidup hemat, dan hidup sederhana dengan pesan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Baiklah anak-anak, ibu akan membaca tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul zahiluna qalu salama. Artinya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam. Lalu Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibna sabili wa la tubaddir tabdira innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Nah, agenda pengerjaan menulis cerita pengalaman pribadi ini dikerjakan, penugasannya oleh ibu dikerjakan dari mulai hari ini, yaitu tanggal 27 bulan 7. Pendetailan tugas proyek menulis cerita pengalaman silahkan kerjakan oleh kalian dimulai dari hari ini. Nah, pengerjaannya dimulai dari hari ini sampai tanggal 9 bulan 8. Silahkan 2 minggu oleh kalian dikerjakan. Nah, tanggal 11 bulan 8 itu pengumpulan proyek menulis cerita pengalamannya. Sedangkan tanggal 24 bulan 8 ibu akan membahas proyek menulis cerita pengalaman kalian, dan ibu akan memberikan materi pembelajaran atau menjelaskan materi pembelajaran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Proyeknya membuat apa? Tugasnya yaitu menuliskan cerita pengalaman atau kisah, bisa pengalaman atau kisah yang dialami oleh diri sendiri maupun pengalaman orang tua kalian atau tetangga kalian atau kerabat atau orang lain yang berkaitan dengan rendah hati, hidup hemat, atau hidup sederhana. Tema cerita pengalamannya ada 3 tema atau topik dalam membuat cerita pengalaman ini, yaitu pilihan jenis temanya yaitu rendah hati. Rendah hati itu apa? Sikap yang tidak menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain. Kedua, hidup hemat. Hidup hemat itu apa? Perilaku hidup yang tidak boros dan menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, hidup sederhana, yaitu perilaku hidup yang tidak berlebih-lebihan namun tidak lantas pula menjadi kikir. Silahkan kalian pilih salah satunya. Nah, pembuatan cerita alur berikut ini bisa dipakai oleh siswa untuk mengerjakan proyek membuat cerita pengalaman. Namun, urutannya tidak mesti sesuai atau disamakan. Yang pertama, tentukan tema. Tentukan tema yang akan digunakan dalam membuat cerita pengalaman kalian. Ada 3 tema yang bisa dipilih oleh kalian. Ya, bisa tentang hidup rendah hati, hemat, atau hidup sederhana. Yang kedua, buat cerita pengalaman. Buat cerita berdasarkan pada pengalaman kalian, ya, atau pengalaman orang tua kalian, atau keluarga, atau kerabat, atau pengalaman tetangga kalian. Ketiga, ambil hikmah dari cerita pengalaman yang dituliskan. Ambil hikmah atau jelaskan hikmahnya, bagaimana kehidupan kita. Yang keempat, ayat Al-Quran yang terkait. Sebutkan ayat Al-Quran terkait cerita pengalaman tersebut. Pilihannya yaitu Al-Furqan, Quran surat 63, dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Nah, target pembelajarannya dengan mengerjakan proyek menulis cerita pengalaman ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk pertama, mencari ide cerita, ya, atau kisah pengalaman. Jadi siswa bisa mencari ide cerita atau kisah pengalaman dari menuliskan cerita pengalaman ini. Yang kedua, siswa bisa menuliskan cerita atau kisah pengalamannya. Yang ketiga, siswa bisa mendapatkan hikmah dari cerita atau kisah yang dituliskan tadi. Keempat, siswa bisa mengaitkan dengan Al-Quran, menghubungkan cerita pengalaman tadi dengan Al-Quran surat 2 surat tadi, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Ibu akan membahas tentang lembar kerja siswa, sedangkan tadi Ibu membahas tentang pedoman pembuatan proyeknya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang lembar kerja siswanya. Dalam pengerjaan proyek menulis cerita pengalaman, siswa harus melengkapi data dalam lembar kerja siswa. Ada 4 jenis data atau item yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama, judul atau tema. Tuliskan judul atau tema cerita pengalaman atau kisah yang disajikan oleh kalian. Kedua, isi cerita pengalaman.
Tuliskan isi cerita, pengalaman atau kisah yang kalian tuliskan dalam lembar kerja kalian. Nah, panjang kisahnya tidak terlalu panjang, 2 atau 3 paragraf saja. Silahkan ya. Yang ketiga, hikmah cerita. Pengalaman yang kalian tuliskan, maka dibuat tuh hikmah-hikmahnya. Apa saja hikmah-hikmah yang didapatkan dari cerita, pengalaman atau kisah yang kalian sajikan tadi. Yang keempat, ayat Al-Quran yang terkait dengan cerita kalian. Silahkan tuliskan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya yang terkait dengan cerita, pengalaman atau kisah yang kalian sajikan. Nah, penilaian proyeknya bagaimana? Penilaiannya yang dilakukan oleh ibu terhadap pengerjaan dan penyelesaian proyek menulis cerita pengalaman kisah ini melibatkan beberapa item atau komponen. Komponen penilaian proyek menulis cerita pengalaman ini adalah pertama, yaitu yang akan dinilai adalah kreativitas. Bagaimana kreativitas siswa dalam mengerjakan proyek dilihat dari isi cerita pengalaman. Kedua adalah penggunaan waktu. Efektivitas penggunaan waktu dari pengerjaan sampai pengumpulan proyek yang kalian kerjakan. Ketiga, absensi siswa, yaitu kehadiran dalam proses pembelajaran ketika pemberian tugas proyek. Keempat, hikmah yang dapat diambil oleh kalian dari cerita pengalaman. Yang kelima adalah tema dan isi, keterkaitan antara tema yang diambil dengan judul dan isi cerita pengalaman yang kalian tuliskan. Keenam adalah realistis. Cerita pengalaman ini yang kalian buat harus cerita yang real terjadi, bukan cerita yang tidak real ya, tidak nyata. Nah, anak-anak, lembar kerja siswa bisa di-download dari link yang di-share oleh ibu. Nanti oleh ibu di-sharekan di WA. Kemudian juga bisa juga kalian mengambil salinannya di sekolah. Semangat belajarnya anak-anak, walaupun kita belajar dalam masa pandemi ini, kita belajar jarak jauh atau belajar daring. Mudah-mudahan tetap semangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Insya Allah, kalau kita ingin menuntut ilmu dengan benar, Allah akan memudahkan segalanya. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.